A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rutin Dar Mujtama Al-Qudwah di setiap hari Kamis sore, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama tentunya marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah, karena saat ini sebenarnya orang banyak meninggalkan tidur ya Bu, karena sedang apa? Libur panjang. Tetapi ada di antara ibu-ibu yang tetap menjadikan hari Kamis itu adalah hari yang spesial, hari yang dikangeni, hari yang dirindu, hari yang dinanti. Sampai ada masih hari Rabu sudah naik bentor datang ke rumah Ustadz. Ibu yang mana ini? Haji Sof. Masya Allah, Allah barik fiha. Mudah-mudahan Allah memberkahi beliau, dan mudah-mudahan Masya Allah beliau datang umur panjang ya. Allah barik fik ummah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang datang di hari Rabu dan hari Kamis ya. Saya juga kaget di WA grup kita ada yang datang di hari Rabu. Saya belum sempat nyapu halaman ini sama Uma. Rob, ya Allah. Dan itu adalah nikmat, Ibunda. Saya yakin yang tersenyum bukan hanya anggota pengajian. Saya yakin para malaikat tersenyum buat Hajah Sof kemarin. Amin. Kenapa? Bu Hajah, ini masih hari Rabu, belum hari Kamis. Tapi ada rindu yang tak tertahan. Ada rasa yang ingin segera datang. Ada pertemuan yang diimpikan. Apa itu? Silaturahim dalam majelis ilmu. Itu keren sekali buat ibu-ibu. Keren sekali. Dan saya sangat bahagia mendengarkan itu. Dan kita berdoa dalam sujud, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ladzah, nikmat dalam menuntut ilmu. Ikhwatil kiram, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat kesehatan. Fadhal. Di dalam juga masih kosong. Tafadhali. Masya Allah, doakan mudah-mudahan Allah izinkan Ustadz punya rumah yang besar yang bisa tampung orang banyak ya. Masya Allah. Ikhwatil kiram, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat kedua yang terbesar adalah kesehatan. Dan nikmat yang tidak kalah besar yang harus kita syukuri itu adalah Ibu, nikmat damai, nikmat persaudaraan. Ada seorang ulama datang di Tidore, saya masih ingat beliau dalam sebuah pembukaan ceramahnya. Beliau menyampaikan gini Ibu, kepada jamaah itu. Ibu, kalau dikasih pilihan, ibu-ibu sekalian, Ibu dikasih pilihan untuk menjadi seekor rusa. Ibu milih jadi seekor rusa yang cacat berkaki 3, jalannya pincang, atau Ibu memilih jadi seekor rusa yang cantik gemulai, sempurna berkaki 4. Ibu pilih yang mana? Naluri kita, pastilah seorang ibu ingin yang sempurna. Pastilah seorang ibu, seorang muslim juga, seorang bapak juga ingin jadi seekor rusa yang sempurna. Tapi kalau kualitas atau level pertanyaan itu diangkat tingkat kesulitannya, ibu pilih yang mana? Ibu jadi rusa berkaki 3, tidak sempurna, jalannya tertatih, jalannya agak susah, tapi ibu hidup damai.
Di samping rumah ibu, ibu hidup di tepian bukit yang rumputnya itu hijau. Buah-buahan yang ada di lereng gunung itu dia tumbuh subur. Di samping rumah ibu ada gemericik, suara air mengalir, merdu terdengar. Mengawali pagi setelah sholat subuh ada kicau burung yang begitu ramai. Insya Allah. Ibu berkaki 3 pincang tak sempurna, tapi hidup damai seperti yang dinarasikan oleh saya tadi. Atau ibu memilih tetap jadi rusa sempurna berkaki 4, tetapi ibu bertetangga dengan serigala, di sampingnya ada harimau, di depannya hidup kelompok buaya, di belakang ibu, rumah ibu, ada kelompok serigala. Ibu pilih yang mana? Jadi rusa berpincang berkaki 3 atau rusa berkaki 4 sempurna? Selamat datang, rusa berkaki 3. Insya Allah. Maka damai itu adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia, ibunda. Ibu jadi ngerti ini, ada ilmunya nih bu ya. Jadi duduk bersanding dengan orang-orang soleh, duduk kenal dengan orang-orang yang lisannya bertasbih, bertahmid, duduk dengan orang-orang yang selalu mengkhawatirkan kenapa kok sudah 2 minggu nggak datang Bu Haja, misalkan. Ada kerinduan. Itu lebih asik atau tidak Ibu? Lebih asik. Daripada hidup sempurna berkaki 4 tak kurang sesuatu apapun, tapi kita bertetangga dengan serigala, bertetangga dengan harimau, bertetangga dengan buaya, bukan buaya darat. Tak ada artinya dunia yang mewah ini jika hati kita tidak berada pada suasana yang damai. Dan majelis ilmu adalah lereng bukit penuh buah, gemericik air sedang mengalir, dan kicauan burung menghiasi telinga kita, memanjakan hati kita, memanjakan pandangan kita. Masya Allah. Bahkan malaikat pun tak sanggup menahan diri, sehingga mereka harus hadir di majelis-majelis ilmu, turut mendoakan orang-orang yang hadir. Maka ibu adalah orang yang berbahagia. Ada yang lain kemarin libur panjang, mau kemana nih? Tanggal tua, nggak ada duit. Sudahlah, bermalam di hotel, menghabiskan beberapa duit di Ternate, menghabiskan beberapa duit yang agak jauh sedikit dong. Ntar kita ke Jakarta ya. Mereka sibuk mencari kebahagiaan diri, padahal setelah sampai di tempat yang mereka tuju dengan budget yang besar, tidak sedikit dari mereka hatinya kering, tak mendapatkan bahagia. Betul? Ibu bahagia nggak duduk di majelis ilmu? Dengar Bu Hajah Sof terlambat ya, tong bahagia. Lucu menceritakannya gitu kan, Masya Allah. Sedemikian rakusnya Ibu Hajah terhadap ilmu. Tapi jangan marah, rakus itu dalam konotasi positif. Dan itu syarat untuk menuntut ilmu. Ya hilan tanalil ilma illa bisittah. Saudariku, saudaraku, seorang bijak mengatakan, tak mungkin kau sukses dalam menuntut ilmu kecuali ada 6 perkara yang harus engkau penuhi. Pertama, al-hirsu, tamak, rakus. Kalau bahasa tidurnya apa tamak sama rakus itu Bu? Serogoh. Tapi jelek banget bahasa itu. Kedua, adzaka. Ibu punya semangat, ibu punya mental, ibu punya ghirah, ibu punya kecerdasan. Adzaka. Almal, ibu punya harta. Ya, harus pakai baju, ini kan harta untuk datang, Masya Allah. Yang keempat, al-ijtihad, harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ibu, kalau ibu tidak bersungguh-sungguh maka ibu akan kalah dengan malas. Ibu akan kalah dengan rayuan teman-teman untuk meninggalkan kota tidure, untuk istirahat atau untuk jalan-jalan kemanapun juga. Insya Allah. Tolong ini dibuka supaya tidak mengganggu channel. Amah, tolong ini deh. Sampai di mana tadi kita? Sampai di mana Bu?
Al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Insyaallah. Harus bersungguh-sungguh. Yang kelima, suhbatul ustaz. Harus bersahabat dengan gurunya. Harus sayang sama gurunya. Harus dekat sama gurunya. Harus dikenal sama gurunya. Saya tidak menempatkan diri sebagai guru, enggak, Bu. Saya hanya membantu belajar bersama. Demi Allah saya masih bodoh. Wallah, saya masih bodoh. Cuma kalau orang yang bodoh ini tidak juga membuka kajian seperti ini, bagaimana ibu-ibu gitu kan nanti. Makanya saya sedih. Mestinya para ulama, para majelis ulama, orang yang disematkan dirinya itu mengerti agama sebagai contoh dan panutan, mestinya sibuk dalam ngurusi ilmu ini. Bencana kalau ulama yang disematkan ulama tidak sibuk dengan ilmu. Demi Allah, dengar nih yang dikatakan para ulama, saya ngomong secara langsung ini. Sedih. Ayo buka kitab. Ngaji, mendalami ilmu. Jangan sibuk dengan urusan yang lain. Allah akan tanya. Allah berfirman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa? Bikin apa? Kalian berujar dengan lisan kalian ma la taf'alun, tapi kalian tak sanggup untuk berbuat. Allah tanyakan dan Allah tunggu itu. Kalau sudah punya pertanyaan, merasa hebat bisa menjawab di hadapan Allah, maka lakukan apa yang akan dilakukan. Tapi kalau tidak, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah, kepada para asatidah yang ada di bumi tiduri. Ambil peran untuk buat majelis-majelis ilmu, agar supaya komunitasnya itu banyak ibu-ibu yang suka juga dengan majelis ilmu. Benar kan, Bu ya? Coba kalau di setiap kajian di setiap kampung itu ada yang membuka belajar, Masya Allah, setidaknya kita dapat fadilahnya. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa yakum ajmain. Yang keenam, syarat untuk menuntut ilmu. Tadi saya ulangi, harus rakus. Yang kedua, rakus, bersungguh-sungguh, al-ijtihad, al-mal, harus ada biayanya. Dalam arti biaya itu jangan diartikan yang berat gitu, pokoknya tidak. Ya ini artinya kalau orang ke majelis ilmu itu ya butuh sabun untuk mandi dulu dan seterusnya. Ini kan bagian dari biaya. Kita butuh pakaian. Kan tidak mungkin orang nuntut ilmu pakaiannya sama dengan memasak ya, Bu ya. Kan beda ya, seragamnya beda nggak itu? Beda yang dipakai sama ibu. Nah ini kan butuh biaya juga. Kemudian yang keempat tadi apa? Bersahabat dengan guru. Al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Al-mal, al-ijtihad. Keempat, bersungguh-sungguh. Yang kelima, bersahabat dengan gurunya. Yang keenam adalah long life education. Tulus zaman, nuntut ilmu itu tidak kenal waktu. Tapi kapanpun juga selalu menuntut ilmu. Tidak kenal dengan waktu, sampai nanti kita menutup mata, melepas nafas untuk yang terakhir kali, maka selesailah kita menuntut ilmu. Selama kita bernafas, kita tetap menuntut ilmu. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa yakum ajmain. Judul yang kita publish kemarin di media sosial kita, itu apa Ibu judulnya, ada yang tahu? Jangan sampai mengawali pagi dengan penyesalan. Ibu sanggup memahami maknanya tidak? Ada tidak orang yang membuka mata, mengawali pagi, belum sholat subuh, baru buka tek, langsung menyesal? Ternyata ada. Dan itu Allah abadikan di dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat ke-6. Kita akan mengkaji ini. Ternyata ada orang di antara kita yang tidak hati-hati di dalam hidup, sehingga ia terpaksa bangun pagi, mengawali pagi, belum menjalani hari-harinya, dia dalam keadaan menyesal. Mengawali pagi, baru buka mata, dia sudah menyesal.
Siapakah orang ini? Orang ini adalah orang yang disebut di dalam Al-Quran orang-orang fasik. Lebih baik pakai ini atau tidak ini? Pakai ya. Yang di belakang ini saya tidak tahu apa gangguannya sehingga kok. Orang yang dia bangun pagi belum menjalani hidup, belum mandi, belum ganti pakaian, belum sholat, fa asbahtum, tapi dia bangun pagi dalam keadaan nadimin, dalam keadaan menyesal. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya dan asbab nuzulnya, mari kita lihat definisi orang fasik. Fasik itu apa, Ibu? Orang fasik, kalau orang munafik apa? Ada 3 cirinya orang munafik. Ya kan, ya. Kalau orang Islam itu adalah orang yang sudah bersyahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau orang beriman levelnya lebih tinggi lagi. Orang yang benar-benar tahu ilmunya tentang ketauhidan dan akidahnya benar, lurus. Dia benar-benar sadar bahwasanya Allah Jalla Sya'nuhu adalah satu-satunya zat yang selalu hadir mengatur kehidupan kita dan zat tempat kita bersandar, sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Ya Bu ya. Kemudian di atas itu ada ihsan. Nah, di balik sifat orang yang tidak baik itu ada namanya orang yang fasik. Kalau munafik ada 3 cirinya. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia bohong. Ustaz, tapi dia pakai songkok. Munafik. Bicara tidak ditepati. Tapi songkoknya putih, mau putih sekali, sedang-sedang putih. Tapi kalau bicara tidak ditepati, munafik. Gitu. Kemudian idza wa'ada ahlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Orang percaya sama dia, tapi dia ingkar. Dia berbicara, bicaranya tidak sesuai dengan apa yang ia pekerjaannya, tingkah lakunya. Wa idza tumina khana, dan dia jika dikasih amanat, amanat kecil, amanat sedang, amanat besar, khana, dia berkhianat, munafik. Yang putih rambutnya, yang putih songkoknya. Tapi kalau bicara tidak bisa dipegang, berjanji tidak bisa menepati, dan dikasih amanat dia berkhianat, munafik. Gitu. Ustadz kok agak jengkel? Harus tegas nih ngomong ini supaya orang ngerti gitu kan. Ya Bu, Nenek Haji ya. Insyaallah. Orang fasik apa? Orang fasik itu Syekh Shalih Utsaimin mengatakan orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar, Ibu, dan dia merasa tidak macam ini so biasa gitu. Terbiasa menggunjing orang. Saya ini orangnya begitu sudah, saya belak-belakan. Bukan masalah Anda belak-belakan. Allah suka enggak dengan sifat itu? Kan gitu ya. Atau Syekh Utsaimin mengatakan, kalau dia memang dia tidak melakukan pekerjaan atau dosa yang besar, tolong kasih tugas siapa yang di belakang, Wawan, untuk cari baterai. Ini diambil dulu, kasih baterai gitu kan, ambil, malah mengganggu nanti Ibu ya. Syekh Utsaimin mengatakan definisi orang fasik itu adalah orang yang dia terang-terangan dan terbiasa melakukan dosa besar walaupun kadang-kadang. Atau orang yang terus-menerus dia tidak melakukan dosa besar, tapi dia terus-menerus melakukan dosa kecil secara dawam, secara continuity. Dia tidak berhenti, dosa kecil itu dia lakukan terus. Ini orang fasik. Nah, orang fasik ini Ibu yang bahaya. Orang fasik ini yang Allah sebut di dalam surat Al-Hujurat ayat
Dan kita setelah ini akan ngaji supaya kita itu tidak teridentifikasi ada nilai-nilai fasik di dalam hidup kita dan dalam pribadi kita. Nah gitu ya. Maka Allah ingatkan tentang orang fasik yang bahaya ini. Karena dia akan merusak tatanan hidup dalam keluarga, hidup dua orang saudara, hidup di dalam suatu skala yang berjamaah, hidup di dalam suatu kabupaten kota, hidup di provinsi, bernegara. Kalau orang-orang fasik ini jumlahnya banyak, maka ini akan bahaya. Maka Allah mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil, mudah-mudahan kita ini orang yang beriman, Bu ya. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau suatu saat ada orang fasik datang kepada kamu membawa sebuah informasi. Ini Bu ya. Jika datang kepada kamu suatu saat orang fasik, Allah langsung menentukan orang itu fasik yang suka bawa informasi kepada kita, terlepas dia benar atau tidak, tapi informasinya itu selalu hot, atau dia memberitakan suatu informasi yang tidak benar tentang saudaranya, ini fasik. Jadi Ibu jangan seneng dulu kalau di awal pagi kemudian ada orang datang, kamu sudah tahu? Enggak, di sana itu tar ada, dia tuh begini. Menjelaskan tentang orang lain. Kalau ada orang yang sudah menjelaskan tentang keadaan orang lain kepada kita, hati-hati, orang itu bisa saja atau sangat berpeluang dia ini orang fasik. Karena orang beriman tidak mungkin dia menceritakan saudaranya, iya Bu ya. Tapi ini benar Ustadz, kalau yang kamu ceritakan benar, itu jatuhnya ghibah. Ya Bu ya. Dan kalau yang kamu bawa informasi itu salah, itu fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu jauh lebih kejam daripada membunuh. Kalau jatuhnya ghibah, ini benar Ustadz, tadi ini ngelihat. Ini begini, ini dia ngelihat. Dia tadi menceritakan. Kalau itu benar, itu ghibah. Dan ghibah apa kata Allah di dalam surat Al-Hujurat pada ayat lanjutannya, sekitar ayat yang ke-11 atau 12, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kamu bisa makan daging saudara kamu itu dalam keadaan bangkai. Ibu, dalam keadaan bangkai. Ibu membicarakan tentang saudara. Udahlah, kalau ibu membicarakan tuh tentang saya saja, saya ini orangnya pemaaf. Tapi dagingnya Ustadz itu beracun Bu, hati-hati. Ustadz Hadi Hidayat bilang begitu. Hati-hati membicarakan seorang Ustadz, ruwet nanti hidupnya. Ruwet. Ya kan? Ustadz yang benar dulu gitu. Kalau seorang Ustadz teridentifikasi fasik atau munafik, itu kan bahaya lagi gitu kan. Kalau saya teridentifikasi fasik wal-'iyadzu billah. Wal-'iyadzu billah. Nah, itu bahaya. Nah, Ukhtil Karimah, jadi kalau Allah ini ngingetin kita, mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, supaya keluarga kita itu damai, supaya hubungan bertentaka kita itu adem ayem, supaya hubungan dalam komunitas kita ini selalu langgeng, tidak ada marah di antara kita, maka salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan surat Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, kalau datang seseorang kepadamu, orang fasik kata Allah, binaba'in, membawa informasi. Nah, informasi itu dalam ilmu jurnalistik, saya dulu jurnalistiknya itu pakai bahasa Arab Ibu. Itu definisi khabar itu kan, definisi berita itu, saya tidak tahu ya kalau definisi wartawan yang kekinian, tapi saya masih ingat nih, waktu saya jadi santri di kelas 2 SMP dulu, kiai saya tuh bilang, bukan kiai saya, ngajari saya tuh di kitab Al-Khabar ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Itu masih nancep di benak saya, sampai anak saya 4 orang. Dulu saya masih berusia 13 tahun saya belajar itu.
Tapi sekarang sudah usia 43 tahun. Berapa puluh tahun itu sudah tuh? Sudah 30 tahun yang lalu, tapi masih ingat saya. Al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Yang namanya informasi itu adalah sesuatu yang mengandung dua unsur, bohong, benar. Kalau orang datang kepada kita membawa suatu informasi, kita harus hati-hati. Kalau itu benar, kita membicarakan, jadinya ghibah. Kalau itu salah, jadinya fitnah. Fatabayyanu, kata Allah. Maka harus cross check dulu atas informasi yang dibawa. Jangan ditelan mentah-mentah. Jangan langsung dipercaya siapapun dia yang datang. Tapi kalau bawa informasi, harus di cross check terlebih dahulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin. Allah ngingetin, Bu, jangan sampai kamu terima informasi berita dari orang fasik tadi mentah-mentah, tanpa dilihat, tanpa dipelajari. Ya toh? Antusibu qauman, jangan sampai kamu menghukumi seseorang atau menghukumi komunitas yang lain atau menghukumi pribadi seseorang bijahalah, dengan kebodohan. Ibu tiba-tiba marah kepada seseorang berdasarkan informasi yang dibawa orang fasik itu. Ibu terlibat dengan rasa amarah, ibu terlibat dengan rasa emosi dan menghukumi orang tadi. Dengan apa berarti ibu menghukuminya dia? Dengan kebodohan. Kenapa? Ibu menghukumi atau kita menghukumi pribadi seseorang itu berdasarkan apa? Berdasarkan pendengaran kita, bukan berdasarkan penglihatan kita. Gitu ya, Bu ya. Antusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai kau menghukumi personal orang, personality seseorang atau suatu kaum bijahalatin, dengan kebodohan. Resikonya apa kata Allah? Fatusbihu, hati-hati. Besok kau bangun tidur kata Allah, fatusbihu ala ma fa'altum, atas pekerjaan kamu tadi telah menghukumi orang lain dengan kebodohan, nadimin, menyesal. Ternyata yang dibenci orangnya jago. Ternyata yang dibenci orangnya baik. Ternyata yang dibenci orangnya kaya raya. Memang di rumah dinas, tapi punya uang banyak. Contohnya, saya nggak punya uang banyak nih, Ibu jangan salah. Contohnya saja. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadol lagi, fadol. Ada amat, tolong dikasihkan ke sana, perbaiki. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kamu besok bangun tidur dalam keadaan menyesal. Ternyata kita tiba-tiba, Ibu kan pernah, kita tiba-tiba benci sesama orang berdasarkan apa, Ibu? Ibu pernah enggak ada suatu saat enggak ada angin, enggak ada badai, kemarin masih baku bercerita baik, tiba-tiba dia punya muka panjang sampai di tanah rata. Tong manyapa mes tara mau. Rupanya dia termakan informasi dari seseorang tentang diri kita. Padahal kita punya duit banyak. Ente enggak tahu, anak punya duit banyak. 2 hari kemudian anaknya sakit. Anaknya butuh biaya, butuh uang 15 juta, 20 juta. Teman yang bawa informasi tadi, ketika dia pinjam, dia enggak tahu, dia ngasih tahu yang punya duit dia tadi. Contohnya, Bu, ya. Yang punya duit ternyata di mana? Yang dia sudah pasang muka panjang tadi itu. Menyesal kata Rada itu. Menyesal sama dengan makan roti tawar tanpa teh. Menyesal seperti apa, Ibu? Makan roti tawar tanpa teh. Ini kayaknya gangguannya tidak di baterai. Biarlah kita lanjut aja, Bu, ya, supaya nggak putus ya. Sampai di sini ngerti, Bu, ya. Jadi sebagai seorang beriman bagaimana, Ibu? Kita harus hati-hati terhadap orang yang fasik. Jangan mempercayai sebuah informasi yang dibawa oleh seseorang tentang diri saudaranya.
dan kita menghukumi saudara kita berdasarkan apa yang kita dengar, tidak berdasarkan yang apa kita lihat. Dan ini semua kalau kita lakukan, Allah berfirman ada resiko dan konsekuensi. Fatusbihu, besok kamu buka mata pagi-pagi, belum mandi, belum bikin apa-apa, belum sarapan, belum teh, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kamu dalam keadaan menyesal. Gitu ya Bu ya. Kita pernah menyesal? Pandang enteng sama seseorang karena penampilannya tidak baik, kita ikut-ikut benci, kita ikut-ikut marah. Padahal ketika kita ingin goraswu ada di depan rumah, dia yang pemilik. Menyesal ke terhadap itu? Iya kan? Tahulah nenek Haji goraswu itu. Ibu marah terhadap seseorang karena parkir sepeda motor, mungkin ada orang cepat-cepat marah sama seseorang gitu, begini, itu siapa? Iya memang dia begini, dihukumi saudaranya. 1-2 hari kemudian ada orang bagi-bagi bunga. Setelah kita mendekat, ternyata orang itu orang kemarin yang kita hukumi yang tidak baik. Menyesal ke terhadap? Masih berani minta? Memang ibu tak punya malu kalau masih minta itu. So bikin orang datang minta. Masya Allah. Allah telah berfirman tentang potensi kejadian seperti ini, Bu. Dan itu sering terjadi di tengah masyarakat kita, ya Bu ya. Ustadz, asbabun nuzulnya gimana sih? Baik, kita kaji asbabun nuzulnya. Ikhwatil kiram, dulu Bu, surat Al-Hujurat ayat 6 ini ceritanya itu, Rasul SAW usai melakukan perang, ya, usai melakukan perang dan mampu menaklukkan suatu kaum, Ibu. Kaum itu namanya apa? Banil Mustalik. Kampung itu namanya siapa? Banil Mustalik. Jadi kaum Mustalik ini, Bani Mustalik ini, anak cucunya Bani Al-Mustalik ini, Bu, itu dia harus mengeluarkan zakat, mengeluarkan apa namanya sebagai seorang muslim ya, mengeluarkan zakat. Nah, dan mereka masuk Islam. Bani Al-Mustalik ini masuk Islam, dan sampai pada saat pengeluaran zakat diutuslah oleh Nabi Muhammad SAW Walid ibnu Uqbah. Siapa namanya, Ibu? Walid ibnu Uqbah. Walid ini tokoh fasik yang disebut menyebabkan Al-Quran Al-Hujurat ayat 6 ini turun. Walid ibnu Uqbah. Tapi jangan sampai nanti ibu punya tetangga namanya Walid, kemudian ibu bilang ini dia yang fasik. Janganlah begitu. Harus hati-hati juga gitu kan. Namanya Walid ibnu Uqbah. Walid, segera pergi ke Bani Mustalik, ambillah zakat di kaum itu. Berangkat Walid bin ibnu Uqbah. Walid ibnu Uqbah ini berarti kan dipercaya sama Nabi ya Bu ya. Walid ibnu Uqbah belum sampai di Bani Mustalik, dia kemudian balik dan dia bilang sama Nabi, Nabi, dorang datang ke itu di Bani Mustalik itu dong so hancur, dong pangkal, dong terada yang sembayang, difitnah, bahkan saya akan dibunuh. Berarti yang mempunyai peran menceritakan tentang saudaranya siapa di sini? Walid ibnu Uqbah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan? Kalau ada orang seperti ini, itu harus diperangi lagi, kan gitu Bu ya pada zaman itu. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengirimkan panglima perangnya, pedang Allah, yang bernama Khalid bin Walid. Masya Allah. Dikirim Khalid bin Walid karena ada informasi yang dibawa oleh Walid ibnu Uqbah tentang orang-orang Bani Mustalik yang tidak mau bayar zakat, dan ada indikasi mereka akan keluar dari Islam lagi yang tidak taat, maka dikirimkanlah seorang panglima perang dengan pasukannya.
Sampai mendekati di Bani Mustalik, Khalid bin Walid mengirimkan orang mata-mata untuk melihat kejadian yang benar sebelum menggempur Bani Mustalik, Ibu. Orang yang dikirim oleh Khalid bin Walid ketika masuk ke Bani Mustalik, Masya Allah, Ibu, Masya Allah, tidak sama informasinya tentang Bani Mustalik yang dibawa oleh Walid bin Uqbah. Orang-orang baku sayang, orang-orang bergotong royong, baku cinta satu dengan yang lain Bani Mustalik. Bahkan mata-mata yang dikirim oleh Khalid bin Walid itu mendengarkan suara apa, Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan, mereka sholat dengan baik. Masya Allah. Maka Khalid bin Walid kembali, mata-matanya tadi itu kembali kepada Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid kemudian kembali kepada Nabi Muhammad. Dan ternyata Bani Mustalik itu, Ibu, dongso kumpul uang-uang zakat itu, tapi ditunggu, kenapa kok tidak datang ini orang yang menagih. Mereka sudah kumpul. Akhirnya keesokan harinya, Bu, pemuka-pemuka Bani Mustalik, yaitu Bani Mustalik ini, mereka berangkat langsung membawa untuk menyetorkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi tidak tabayyun, Khalid bin Walid tidak diperintahkan untuk mencari informasi yang valid, apa yang terjadi? Terjadi pembunuhan besar-besaran di situ. Yang salah. Dan esok pagi bangun dalam keadaan apa? Menyesal. Jadi ini dari saat ini nih, Bu, ya, dari saat ini kalau kita pulang, ya Ibu ndak usah gini juga, fasik ngana fasik ngana ini. Ya ndak usah juga lah ya, nanti bisa berantem sama tetangganya, ya kan. Yang halus aja gitu kan. Saudaraku, jangan. Kamu pulang baca surat Al-Hujurat ayat 6. Ibu kasih duduk, kalau mic-nya nih gangguan, kalau ada pasang mic kamu dengar. Dulu, Nabi mengirimkan Walid bin Uqbah ke Bani Mustalik. Nah, Ibu ceritakan gitu. Kamu kau jangan jadi Walid bin Uqbah. Yang menjadi peran apa? Peran orang yang fasik. Kehidupan kita, keluarga kita, kadang-kadang justru sering hancur karena kita tidak mampu mengidentifikasi dan berhati-hati terhadap orang yang fasik, yang suka bawa berita yang tidak benar dan tidak ada datanya tentang orang lain, atau lebih parah tentang banyak orang lain. Kita membenci tiba-tiba. Masya Allah, Ustadz punya pengalaman banyak di akhir-akhir ini. Iya kan. Sana bertemu dengan Ustadz Agus, malu. Apain malu? Karena sudah menyebut nama saya dengan informasi yang tidak benar. Akhirnya berhari-hari bangun pagi dalam keadaan menyesal. Selamat menyesal, kawan. Ya enggak segitunya juga, semasa selamat menyesal gitu kan. Udahlah. Dan kita sebagai seorang muslim bagaimana, Ibu? Tidak boleh mendendam, tidak boleh membenci yang berkepanjangan, ya kan? Ya, tidak usah kita bilang rasain lu ya, rasain, selamat menikmati sampai tetes terakhir. Ya jangan gitu juga, Ibu, kan ya. Kalau ternyata memang mereka butuh bantuan walaupun kita sudah dibicara sebagai seorang muslim, ya kan? Kan Allah sayang sama kita. Buat apa kita ragu kalau Allah semakin sayang? Berbuat baik terhadap orang yang kita cinta itu hal yang lumrah dan wajar. Tapi berbuat baik, sanggup berbuat baik terhadap orang yang menjengkelkan, itu membuat, Masya Allah, bidadara surga itu semakin rindu sama Ibu. Masya Allah. Demikian, Bu, ya. Kok Ibu sepertinya diam gitu? Ibu jangan membayangkan wajah-wajah yang ini fasik, yang ini fasik, yang ini. Jangan gitu, Bu. Ibu jangan. Ibu harus apa? Masya Allah. Ayo ya, kita beristighfar gitu, Bu, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah. Coba kalau kita tidak di majelis ilmu, maka kita tidak tahu. Ya, Bu, ya. Harus ke majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan majelis ilmu ini.
Dan mudah-mudahan di tidur ini Allah muliakan dengan majelis-majelis ilmu menjamur di mana-mana pun juga. Dan mudah-mudahan Allah tetap rawat rasa nikmat di hati kita, rasa rindu di hati kita untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan Ibunda. Mudah-mudahan kita selalu menjaga tahsin akhlak kita ya, mentahsin akhlak budi pekerti kita dimanapun juga. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari cara kita di dalam rumah sampai keluar rumah sampai tentang masa. Ya Bu ya, kita jaga. Sebelum saya tutup, saya ingat akhlak itu, masa itu, terlebih masalah masa ini Bu ya. Saya kemarin jadi korban sebabnya nih saya. Ibu, kalau kita makan, ini dia ada makanan ya. Makanan itu kan ada dua jenis biasanya Bu ya. Ada yang buah-buahan. Kalau buah-buahan ada dia yang punya kulit sebagai sampah, ada yang memang dia bisa dimakan dengan kulitnya, gitu kan. Makanan pun demikian, ada yang dia punya sampah. Seperti apa? Nagasari, gitu kan. Dalam apa itu kan ada sampahnya. Akhlak dalam Islam, ketika kita makan makanan yang ada kulitnya, kulitnya itu tidak boleh dibuang di tempat makanan yang masih baik. Ini satu piring Bu, ada dalam apa? Orang ambil satu tong makan, sampahnya ini ditaruh di mana daun pisang? Tidak boleh ditaruh di tempat dalam apa tadi, harus ditaruh di tempat yang lain. Saya pernah jadi korban Nagasari. Sebab bentuknya itu masih bulat montok. Kok tidak diambil, tinggal dua saya ambil, empuk, tidak ada isinya, kan malu. Jadi tidak boleh Bu ya. Masya Allah. Ibu pernah nggak seperti itu, salah kayak gitu? Ayo coba, ayo. Masya Allah. Yang kedua ibu-ibu kalau masak gulai, kalau Gorontalo gulai itu apa? Yang masakan ada gulai adanya, kuah bugis itu. Kan itu ada lengkuasnya ta? Kenapa lengkuas itu tetap ada di dalam di situ? Bu, tolong Bu. Tolong, setelah ditoki dan masak, kan itu tidak berfungsi lagi Bu. Kenapa masih ditaruh di tempat berkumpul dengan daging? Ibu, saya bukan 2-3 kali kena korban lengkuas itu Ibu. Mestinya diangkat, dibuang. Kan tidak berpengaruh kepada rasa, karena sudah masak. Baku terek dengan teman-teman, sesama ustadz, sesama jenggotan juga makan, sudah habis gitu kan. Oh enggak apa-apa deh kuahnya. Giliran saya bilang, memang rezeki anak soleh agak besar, gigit keras, lengkuas rupanya. Ini dosanya siapa nih? Dosanya emak-emak ini yang masak. Oleh karenanya mari akhlak kita di dalam masak itu Bu ya. Tolonglah diangkat lengkuas itu. Ya Ibu. Di balik lengkuas itu ada dosa ibu-ibu, tergantung berapa orang bapak-bapak yang kena korban lengkuas itu. Masya Allah, Islam itu sangat indah mengatur segala sesuatunya. Mari kita mentahsin akhlak kita berdasarkan selera langit, keinginan-keinginan Allah gitu kan. Kadang-kadang hal itu remeh, ternyata dia dalam Islam detail mengaturnya. Allah mudah-mudahan cinta sama ibu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada ibu, kepada anak-anaknya ibu, kepada keluarga ibu, kepada orang-orang yang ibu cintai yang masih ada ataupun Allah panggil. Mudah-mudahan Allah membelai mereka, mudah-mudahan Allah menyayangi mereka, mudah-mudahan jasad mereka Allah mandikan dengan air embun dan air saljunya. Mudah-mudahan Allah membangunkan buat mereka labinatum min fiddah wa labinatum minadz zahab. Satu tela dari perak, satu tela dari emas. Kita sedih di atas muka bumi. Mudah-mudahan orang yang kita cintai sedang tersenyum bersama penghuni-penghuni langit, bersama orang-orang yang Allah cintai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita tutup bersama-sama kajian kita di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Rabbi ya Rahman,